قلوبكم به وما النشر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sosialisasi media dompet doa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan di-upload di YouTube Dompet Doa Hongkong News. Jangan lupa untuk like fans page Facebook Dompet Doa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Doa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Doa Hongkong. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendro Wijaya MED dengan tema kajian Hikmah 7 Cahaya Basyiroh dan Cahaya Sir. Kepada Ustadz Hendro Wijaya MED kami persilakan. Semoga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim DDHK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati juga pengurus Dompet Duafa Hongkong ya. Semoga ibu-ibu pengurus dan mungkin di sini ada bapak-bapaknya ya, saya tidak tahu ada bapak-bapaknya atau tidak. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini waktu Indonesia jam 1:30
Waktu Hong Kong itu jam berapa sekarang, Bu? Di Hong Kong. 2:30 ya? Ya, 2:30. 15. Ah ya, jam 2:30 atau jam 2:30 ya. Ya mudah-mudahan semuanya pengurus, ibu-ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga mendapatkan keberkahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lain daripada itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Erni selaku pembawa acara dalam 1 jam ke depan ya, Bu Erni atau Bu siapa ini? Hah? Buku kaya. Ibu Kaya, Pak. Bu Perkenalan. Kaya, oh gitu. Ini tulisannya tulisannya soalnya Bu Erni. Oh gitu. Kayak adik kakak yang jangan-jangan ini. Lagi di luar ya berarti ya, ya, ya. Berapa menit ini Saya Bu ibunya Kaya nih? Saya sendiri-sendiri. menyampaikan. Oh gitu. Di Berapa pegunungan menit ini ini. saya menyampaikan materinya? Ustadz langsung yang menyampaikan. Ya, Ustaz langsung. Pak Ustaz, perkenalan dulu dong, Pak. Oh perkenalan, boleh boleh. Ya, Berapa Ya. menit nanti materinya berapa menit? materinya berarti. Materinya sampai 3:30, Ustadz. Sampai waktu Indonesia 2:30 3:30. ya, berarti. Iya. Oh 2:30 ya. Oh ya ya ya. Oke oke. Kalau di samping Indonesia 2:30 time. Perkenalkan nama saya, ya perkenalkan nama saya Hendra Wijaya. Saya adalah dai ambasador Dompet Duafa, ya bergabung di Dompet Duafa, dai ambasador pada tahun 2019. Saya S1 di Indonesia, saya S2-nya di Mesir, ya ngambil psikologi pendidikan. Pulang dari Mesir saya 2019, jadi belum lama di Indonesia, ya. Di Indonesia, sesampainya di Indonesia mendapatkan amanah dari Dompet Duafa untuk berdakwah di Jepang ketika tahun 2020, ya. Di Jepang itu 1 bulan. Jadi sebelum ke Jepang itu sempat mampir ke Hong Kong, ya. Tapi nggak ketemu Ibu Yaya kayaknya, nggak ketemu Bu Erni kayaknya. Hanya di bandara saja, ke Hong Kong transit saja ya. Di Hong Kong transit berapa jam ketika itu? Lumayan lama, 2 jam atau 3 jam, baru dari Hong Kong ke Jepang ya. Sempat juga diamanahkan ke Belanda ya, sekitar 1 bulan juga, tetapi tidak lewat Dompet Duafa ya, lewat apa namanya, Ikatan Alumni Mesir ya, itu 1 bulan juga, tetapi muter-muter itu ke Belanda, Belgia, ke negara-negara yang sekitarnya. Nah, sejak 2020 terus membersamai Dompet Duafa, Dai Ambasador, saling membantu dengan para dai yang lain untuk bagaimana mencerahkan umat dari segi swab dan lain-lainnya. Tinggal di Kota Bekasi ya bersama istri dan anak. Ya, itu mungkin ya sekilas tentang saya pribadi ya. Aktivitas sekarang sedang lanjut S3, mohon doa dari ibu-ibu semua. Biasanya doa dari ibu itu ini mustajab semua ya. Doa dari ibu lagi lanjut S3, mengelola yayasan, mengelola ya sedikit usaha, ada sedikit usaha di bidang jasa dan lain-lain. Itu mungkin sekilas perkenalan dari saya pribadi. Saya doakan ibu-ibu semuanya yang ada di Hong Kong dan begitu juga para pengurus DDHK diberikan kesehatan selalu. Sekarang sedang masuk musim dingin ya, sudah ingin memasuki musim dingin sehingga selalu mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kita langsung masuk ya. Boleh saya share screen? Oh ini sudah ada ya. Nah, sudah terlihat ya di ini ya. Lagi muter, Ustaz. Oh, lagi muter. Udah, Ustaz. Udah ada ya. Nah, ini ya. Jadi cahaya basirah dan cahaya sir. Nah, ini kalau kita berbicara tentang cahaya basirah dan cahaya sir,
Nanti kan kita coba jelaskan ya. Apa itu basirah dan apa itu sir. Nah, ini ilustrasi dalam gambar ini bahwa cahaya adalah sumber daripada kehidupan kita ya. Kalau kita sedang berjalan di tempat yang gelap ya, tentunya kita memerlukan cahaya untuk bisa berjalan di tempat yang gelap tersebut. Tujuannya apa? Bayangkan kalau kita berjalan di tempat yang gelap tanpa ada cahaya, kita akan jatuh mungkin ke dalam selokan ya, atau mungkin tersandung, atau mungkin ada hewan gitu ya, dan lain-lain. Akan tetapi ketika ada cahaya, kita akan selamat sampai tujuan ya, karena cahaya itu akan menerangi jalan kita. Nah, ini yang akan kita bahas dalam sampai jam 2:30 ya, insya Allah. Yang pertama adalah apa itu cahaya basirah dan apa itu cahaya sir ya. Selanjutnya ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keduanya ya, apa saja dalam Al-Qur'an, apa itu cahaya basirah ya, bagaimana apakah bisa Ustadz kita mendapatkan cahaya basirah dan cahaya sir tersebut. Dan apa kaitannya dengan cahaya Al-Qur'an ya. Nah, ini persamaan dan perbedaan keduanya ya. Apa sih persamaan daripada cahaya basirah dan cahaya sir? Nah, amalan dan ibadah apa saja saat saya ini ibu-ibu misalnya, saya ingin mendapatkan cahaya basirah dan cahaya sir tersebut. Bagaimana Ustaz caranya? Nah, ini akan kita bahas ya. Terus kaitan keduanya ya, iman dan akhlak ya, apa kaitannya dengan keimanan kita sebagai seorang muslim dan akhlak kita atau amal kita, perbuatan kita sebagai seorang muslim. Pendengaran dan penglihatan sebagai modal petunjuk kebaikan tersebut nanti akan kita jelaskan. Nah, ini selanjutnya contoh dalam kehidupan para nabi dan para orang soleh ya. Ternyata bukan kita yang pertama ya yang mendapatkan cahaya basirah dan cahaya sir. Para nabi rata-rata seluruhnya mendapatkan kedua cahaya ini ya. Para orang-orang soleh terdahulu mereka mendapatkan cahaya basirah dan cahaya sir ini ya. Jadi di sini saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk cahaya basirah dan cahaya sir ini ya. Balasan bagi yang menggunakan atau memiliki dua cahaya. Nah, apa saja sih Ustaz kalau saya sudah mendapatkan Allah atau Allah sudah memberikan saya rizki cahaya. Namanya cahaya kan bisa seperti tadi saya ilustrasikan kan, kalau ada yang gelap dengan cahaya bisa kelihatan ya. Kalau lagi berjalan di tempat yang gelap, kita pakai cahaya, kita tidak akan atau kita terhindar dari bahaya-bahaya tertentu. Nah, ini balasannya apa saja ya? Mungkin surga dan lain-lain nanti akan kita bahas ya. Nah, ini yang pertama ya. Bisa terlihat ya, cahaya basirah. Cahaya basirah itu adalah kecerdasan ya. Melihat, nah ini artinya banyak ya, artinya banyak, tetapi ini satu kesatuan ya. Basirah itu dari kata basara yabsuru ya. Itu artinya dalam bahasa Arab penglihatan sepertinya, akan tetapi terjemahnya lebih kepada kecerdasan ya, terus melihat, memikirkan, memperhatikan, apalagi merenungkan ya, mengamati ya, itu cahaya basirah secara bahasa. Tetapi lebih diartikan lagi, jadi bisa diartikan cahaya basirah adalah kecerdasan, ya, penglihatan dan pengamatan yang bersifat akal pikiran untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta mengikutinya. Nah, ini penting ya. Nah, ketika ibu atau bapak-bapak ya, saya tidak tahu ada bapak-bapak di sini atau tidak. Ibu-ibu atau bapak-bapak ya, ketika sudah masuk Islam, saya yakin sudah punya cahaya basirah itu ya. Tetapi mungkin levelnya berbeda-beda ya. Mungkin ada cahaya basirahnya levelnya 9 ya. Tetapi juga ada yang cahaya basirahnya hanya 4 atau 5. Tetapi saksikanlah kalau dia sudah menjadi seorang muslim, dia mempunyai cahaya basirah. Hanya saja nanti ada amalan-amalan tertentu, ya, ibadah-ibadah tertentu agar cahaya tersebut semakin terang. Ya, ibarat kalau kita punya lampu di rumah ya, kalau 100 watt ya mungkin terangnya tidak seberapa, tetapi kalau 500 watt, terangnya sangat menyinari ya. Kalau kita baca buku, baca Al-Qur'an begitu terangnya ya. Nah, itu ya. Sekarang cahaya sir. Nah, ini ya.
Sir itu dari kata bahasa Arab yang artinya tersembunyi. Kok ada Ustadz cahaya tersembunyi? Berarti tidak kelihatan dong. Nah ini ya. Bukan berarti cahaya tersebut tersembunyi, akan tetapi tempat cahaya tersebut adalah tersembunyi. Ya, di mana itu? Nah ini. Jadi cahaya sir adalah cahaya tersembunyi di dalam hati. Nah ini ya. Kalau cahaya basirah itu tampak, ya. Tapi kalau cahaya sir itu dalam hati, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita mempunyai cahaya sir? Nah, ini nanti akan kita kita jelaskan lebih dalam lagi. Bisa berbentuk keimanan, ya, keihsanan, ketakwaan dan ketenangan jiwa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah, ini menarik ya. Ternyata cahaya sir itu cahaya yang tersembunyi di dalam hati kita ini lebih bermanfaat daripada cahaya basirah di sini ya. Nah, ini ya. Jadi yang mana saat yang lebih utama? Saya katakan yang lebih utama adalah cahaya sir. Cahaya yang tersembunyi yang berada dalam hati. Tetapi tentunya keduanya, cahaya basirah dan cahaya sir ini satu sama lain saling melengkapi. Nah, ini ya ayat-ayat tentang Al-Qur'an. Saya tidak bacakan semuanya ya, hanya beberapa saja ya. Seperti dalam surat Yusuf ya, ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak kepada jalan Allah, ala basirah ya, atas penglihatan, pengamatan, wa ana wa man ittaba'ani, saya dan beberapa yang mengikuti saya ini adalah perkataan ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Intinya adalah basirah di sini. Basirah ini adalah melihat atau penglihatan bahwa kita dalam menjalankan ajaran Islam ini kita harus tahu kenapa kita harus sholat. Nah ini intinya gitu ya. Karena sholat itu bisa menyucikan jiwa ya. Itu ala basirah. Ketika kita tahu bahwa sholat, apa sih faidah sholat? Nah, apa sih faidah puasa? Apa sih faidah zakat? Nah, ketika kita mengetahui faidah-faidah daripada ibadah-ibadah tersebut, nah kita sudah memiliki cahaya basirah, ya. Nah, misalnya apalagi, kenapa kamu harus puasa di bulan Ramadan? Ya, karena dengan puasa saya bisa mendapatkan kesehatan, saya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa harus misalnya sholat 5 waktu? Karena hati saya ini harus dibersihkan ya, sebagaimana cermin kaca ya. Bayangkan ibu kalau di rumah ada kaca jendela ya, kalau kaca jendela itu tidak pernah dibersihkan selama 1 minggu, apa yang terjadi ya? Berdebu ya. Bayangkan kaca tersebut tidak pernah dibersihkan selama sebulan, apa yang terjadi? Sudah berdebu, berkarat ya. Bayangkan kalau misalnya jendela di rumah ibu 1 tahun tidak pernah dibersihkan, apa yang terjadi? Berkarat dan sulit dibersihkannya. Nah, bayangkan kalau misalnya ibu ada jendela di rumah dan setiap hari dibersihkan selama 5 kali, ya. Wah, itu akan kinclong terus, pakai sabun, pakai lap, wah, kinclong terus, ya. Nah, begitu juga kita, hati kita, ya, diri kita ini dengan sholat ini itu tentunya akan selalu bersih ya. Makanya dengan pengetahuan seperti itu kita melakukan sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, umroh dan haji, berzikir ya. Karena kita tahu faidahnya itu adalah ala basiratin. Itu adalah cahaya basirah ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, ini ada juga yang lain ya. Dua ayat saja saya coba kupas. Balil insan, akan tetapi manusia ala nafsihi, atas dirinya, basirah, dia melihat ya. Jadi siapa yang paling tahu tentang ibu kaya? Siapa yang paling tahu tentang Bu Erni? Siapa yang paling tahu tentang saya pribadi? Adalah diri masing-masing ya. Bu Kaya, yang paling tahu tentang Bu Kaya ya Bu Kaya ya. Apa kelebihan daripada Bu Kaya, apa kekurangan daripada Bu Kaya ya. Begitu juga Bu Erni, apa kekurangan daripada Bu Erni dan apa kelebihan dari Bu Erni ya.
Ya, jadi setiap manusia kitalah yang mengetahui apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita di sisi Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, mulai kepada perbandingan keduanya. Persamaan dari keduanya, ini persamaannya cahaya basirah ya dan cahaya apa tadi? Sir ya. Kalau cahaya basirah sifatnya apa namanya yang tampak. Kalau cahaya sir adalah cahaya yang terpendam di dalam hati. Nah, itu intinya ya. Nah, persamaannya apa, Ustadz? Yang pertama adalah sama-sama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, saya katakan kita harus bersyukur ya, karena itu adalah anugerah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sudah mempunyai kedua cahaya tersebut ya secara tidak langsung. Cahaya basirah dan cahaya sir ya. Akan tetapi saya katakan levelnya berbeda-beda. Mungkin si fulan cahaya basirahnya tinggi 7 ya, karena dia sering ibadah, sering berzikir ya. Mungkin si fulan cahayanya hanya sekitar 3 atau 4, yang mungkin ibadahnya kurang dan lain-lain ya. Jadi intinya yang pertama adalah sama-sama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membuat pemiliknya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, mudah-mudahan yang hadir di sini mempunyai kedua cahaya tersebut sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak ya. Karena dengan kita punya cahaya tersebut, kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan jiwa. Terkadang ada orang tertentu sholat 5 waktu tetapi ogah-ogahan ya. Maksudnya ogah-ogahan berat gitu, males-malesan ya. Terkadang ada orang pengen berzikir berat gitu ya, apa namanya? Ogah-ogahan. Terkadang ada orang ingin baca Al-Qur'an ogah-ogahan ya. Nah, ini kenapa? Ini tentunya nafsu dia, ya nafsu dia, nafsu dan lain-lainnya, ya. Tetapi ketika dia Al-Quran, semangat menghadiri majelis taklim, semangat berzakat, semangat melakukan kebaikan-kebaikan, saksikanlah bahwa cahaya, dia mempunyai cahaya. Cahaya apa? Basirah dan cahaya sir tadi ya. Jadi kalau ada nih ibu-ibu nih ya, ada ibu-ibu malas nih salat 5 waktu atau malas nih beribadah berzikir, beristighfar, malas salat tahajud, malas membaca Al-Qur'an. Oh, jangan-jangan cahayanya hanya sedikit, cahaya basirah dan cahaya sirnya tersebut ya. Yang keempat, membuat pemiliknya mendapat keberkahan di dunia. Nah, ini ya, jadi sangat luar biasa ya. Apa itu keberkahan ya? Keberkahan di dunia ya. Jadi dimudahkan intinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hajat dia di dunia ya. Saksikanlah bahwa penolong orang yang beriman, penolong orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika orang-orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas ya, yang mempunyai kedua cahaya tersebut, ya Allah, saya mempunyai hajat ini. Ya Allah, saya punya hajat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dia itu mustajab, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mempunyai hajat, ya Allah, tolong hajikan dan umrohkan saya. Insya Allah akan dihajikan dan umrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu. Dengan doa dia, dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa-doa orang tersebut yang punya dua cahaya tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima, mendapatkan ketenangan secara pikiran, hati dalam melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Tadi saya katakan ya, di Indonesia ya, terkadang anak muda ya, baik ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak di Indonesia yang dia sholat 5 waktu males-malesan ya. Dia membaca Al-Quran bulan Ramadan saja ya. Mungkin ibadah-ibadah yang lain berzikir tidak pernah ya. Semuanya duniawi, duniawi, duniawi saja ya. Akhirnya dia stres, dia punya uangnya begitu banyak ya. Dia menumpuk harta akan tetapi tidak mempunyai ketenangan jiwa. Nah, ini keberkahan hilang dalam diri dia ya. Punya harta tidak dibayarkan zakatnya ya. Punya diri pribadi tidak beribadah, tidak berzikir ya. Makanya kebahagiaan itu tidak
dinilai dari banyaknya harta, ya. Ada orang yang gajinya 2 juta, dia bahagianya luar biasa, ya. Tetapi ada yang orang punya gaji 100 juta di Indonesia, tetapi dia stres terus, kerja terus, tahu-tahu meninggal, ya. Sudah menumpuk harta, hartanya belum dinikmati, tapi tahu-tahu sudah meninggal. Makanya yang paling enak adalah menjadi orang yang selalu happy, ya. Alhamdulillah gaji saya segini, saya bisa berinfak, saya bisa beribadah. Alhamdulillah gaji saya seperti ini, alhamdulillah saya masih bisa berinfak, saya bisa beribadah, bisa menolong keluarga saya dan lain-lain. Sama-sama kecerdasan pada manusia, ya ini, ya. Basirah dan cahaya basirah, cahaya hati ini hanya dimiliki oleh siapa? Manusia. Tidak dimiliki oleh, maaf, selain manusia, ya. Misalnya hewan, ya, atau mungkin jin, ya. Jin ini dia tidak mempunyai cahaya sir, ya, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga malaikat. Malaikat mempunyai cahaya sir tetapi tidak mempunyai cahaya basirah karena malaikat tidak dibarengi dengan akal, ya. Dalam artian tidak dibarengi dengan nafsu, ya. Malaikat itu hanya mempunyai hati, keimanan tetapi tidak ada nafsu. Itu berbeda dengan kita. Kita dengan adanya nafsu, ya, kita bisa naik turun. Nah, itu adalah tantangan daripada seorang manusia. Nah, ini mulai pada perbedaannya, ya. Di sini saya singkat, ya. CAB. CAB itu cahaya basirah, ya. Adapun CAS adalah cahaya sir, ya. Perbedaan pertama adalah cahaya basirah atau CAB di sini bersifat akal, pikiran dan logika, ya. Tadi saya katakan, ya, kenapa saya harus berpuasa? Karena untuk kesehatan, karena untuk mendapatkan pahala. Nah, ini pikiran, ya. Adapun CAS atau cahaya sir bersifat hati dan emosional, ya. Contohnya bagaimana? Kenapa ente harus sholat 5 waktu? Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, ya. Judulnya apa? Sholat. Kenapa ente harus sholat 5 waktu? Kalau dia punya cahaya basirah, dia akan mengatakan, ya, karena dengan sholat 5 waktu itu bisa membersihkan dosa-dosa saya, dan saya pun akan menjadi sehat karena sering bergerak, ya, sholat 5 waktu, dan hati jadi tenang, ya. Tetapi cahaya sir, dan dia kebetulan punya cahaya sir juga, dan juga karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik, ya. Jadi satu ibadah bagi orang yang punya dua kecerdasan ini atau cahaya ini, itu jawabannya, ya. Yang kedua adalah CAB didapatkan dengan ibadah berpikir, ya. Cahaya basirah ini harus berpikir, ya. Misalnya kenapa ya kita harus berpuasa? Ya, ternyata badan ini harus seluruh anggota organ dalam itu harus beristirahat. Dengan kita berpuasa 1 minggu sekali, yaitu menyehatkan kita. Sumu tasihu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah kamu akan menjadi sehat, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun CAS, cahaya sir, didapatkan dengan cara ibadah berzikir. Nah, ini, ya. Kok Ustadz berpikir ibadah? Iya, berpikir ibadah, berzikir ibadah juga. Ya, jadi ibadah itu banyak, ya. Jadi dengan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba saya baca 1 kali aja tuh tenang hati saya, ya. Bisa jadi saya punya masalah di pekerjaan, masalah di kuliah dan lain-lain, tetapi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba berapa tuh coba? Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, ya.
Dengan kita berzikir tersebut itu akan menumbuhkan cahaya dalam hati kita. Kita akan mendapatkan ketenangan ya. Walaupun cahaya basirah, kita harus berpikir. Berpikirnya bagaimana? Ya tadi itu saya tadi katakan ya. Saya harus berpuasa karena saya harus sehat. Saya harus berzakat karena harus menolong keluarga dan orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, makanya ibu-ibu ya atau para pendengar semuanya ya, ketika ada masalah apa coba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba boleh di sini kita berzikir semuanya, coba dibuka mikrofonnya. Satu kali saja, 3 kali saja coba bersama-sama ya. Coba ikutin saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dua kali lagi ya, supaya kita tenang semua nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengingat kita. Semua tidak ada permasalahan di dunia ini kecuali Allah lebih besar daripada permasalahan tersebut. Bayangkan, ibu punya masalah apa saja, semuanya akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita saya. Ketika istri saya sedang melahirkan ya, sedang melahirkan, kebetulan anak yang pertama ya. Namanya kalau melahirkan anak pertama itu sulit ya. Kebetulan saya mendampingi istri saya. Saya katakan kepada istri saya, Allah lebih besar daripada kesulitan yang ada sekarang. Sebelumnya sulit ya, maksudnya bayi atau anak saya yang pertama sulit keluarnya ya. Karena memang kelahiran persalinan yang pertama. Tapi saya katakan kepada istri saya kuatkan kepada istri saya, hai istriku, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada kesulitan kita sekarang. Ternyata benar ya. Dalam beberapa detik kemudian Allah mudahkan itu semua ya. Karena kenapa? Karena kita meyakini tidak ada permasalahan di muka bumi ini, siapapun dia, kecuali permasalahan tersebut sangatlah kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah lebih besar daripada segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi caranya bagaimana? Kita curhat kepada Allah ya. Salat tahajud, ya Allah saya punya masalah ini ya tolong saya ya. Dengan kesabaran kita, dengan doa kita, dengan zikir kita, insya Allah Allah akan memberikan solusi yang tidak disangka-sangka ya. Saya sudah banyak mengalaminya ya. Ketika di Mesir, contoh kecil saja ya. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan juga ya bagaimana pertolongan Allah itu begitu dekat dan tidak disangka-sangka. Ketika di Mesir, saya ketika lagi belajar, keuangan saya sempat lagi tidak ada ya. Akhirnya ketika itu di Mesir, ya Allah, saya harus kembali ke Indonesia, studi saya tidak selesai. Tetapi dengan tidak disangka-sangka Allah memberikan saya rizki yang luar biasa. Tidak disangka-sangka saya katakan ya. Allah memberikan saya haji gratis ya. Haji gratis dan dapat gaji lagi ya dari haji tersebut. Saya katakan ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai berhaji itu di depan Ka'bah, saya menangis senangis-nangisnya. Kenapa? Allah itu begitu dekat kepada kita ya. Dengan syarat apa? Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan yang ibu rasakan, jangan berkecil hati. Katakan, saya punya Tuhan, Tuhan saya adalah Allah, dan Allah lebih besar daripada permasalahan saya. Ya, nah ini ya, tentunya harus diimbangi ya. Selain kita mencari solusi daripada permasalahan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, setiap CAB adalah cahaya. Setiap cahaya basirah adalah cahaya hati, cahaya sir ya. Akan tetapi tidak semua cahaya sir, cahaya tersembunyi itu adalah cahaya basirah. Nah, ini menarik ya. Bahwa cahaya basirah itu pasti cahaya yang berada dalam hati kita ya. Tetapi tidak semua cahaya dalam hati kita itu berbentuk cahaya basirah. Ternyata ada juga ya orang non muslim ya, orang non muslim di barat misalnya dia cerdas, dia studi S2, S1, S3 ya, tetapi tidak muslim. Dia pintar ya, sarjana dan lain-lain tetapi tidak muslim ya. Berarti dia cahaya basirahnya hanya sebatas duniawi saja. Ya mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim mendapatkan kedua hal ini ya. Cahaya basirah dan cahaya sir. Nah, ini mulai kepada amalan ya. Bagaimana Ustadz? Saya ini pas-pasan ini cahayanya ya, cahaya basirah saya pas-pasan, cahaya sir saya pas-pasan. Nah, ini caranya bagaimana kita mengasah keduanya ya. Ibarat kalau api, kalau hanya sedikit-sedikit ya cahayanya sedikit, tetapi ketika api itu besar ya bisa menyinari banyak tempat. Yang pertama apa? Ini ya. Cahaya basirah bisa didapatkan pertama dengan menuntut ilmu, membaca ya, membaca Al-Qur'an ya, membaca tafsir Al-Qur'an, membaca apalagi sejarah Nabi, membaca fikih dan lain-lainnya, menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ya, akan mengasah kita cahaya basirah kita ya. Yang kedua berwisata. Nah, ini berwisata penting juga ya, umroh, haji nanti ada juga ya, berwisata ya ke tempat tertentu. Karena dengan berwisata ini kita mengetahui wah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala di Hong Kong atau di Indonesia dimanapun ya. Kalau ada waktu yang saya dengar juga ya dari teman-teman dai di Dompet Duafa ya bahwa jamaah di Hong Kong ini terkadang ngajinya majelis taklimnya di jalan-jalan. Nah, ini saya sangat antusias ya karena dengan di jalan raya ada nilai dakwahnya itu yang pertama, yang kedua bisa pindah-pindah ya. Terkadang di terminal ini, terkadang di tempat ini ya. Jadi bisa melihat kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga mempelajari Al-Qur'an ya. Kita mempelajari Al-Qur'an. 4, mentadaburi Al-Qur'an ya. Jadi jangan sampai Al-Qur'an itu hilang dari hati kita ya. Di sela-sela kerja kita ya, ibu-ibu ya, kalau misalnya di sela-sela misalnya ada waktu kosong, pegang Al-Qur'an ya. Jangan dipegang saja, harus apa? Dibaca. Jangan saya cuma dipegang doang ini. Jadi ini enggak juga tapi dibaca. 1 menit, 2 menit ya, kalau dipegang jualan Al-Qur'an dong ibu-ibu nanti jadinya, bukan baca Al-Qur'an. Tapi dibaca ya. Yang kelima adalah haji dan umroh. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, karena dengan haji tersebut, dengan umroh bisa melihat bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya, di mana rumah Rasulullah. Ya, di mana dulu, bagaimana Ka'bah itu. Saya ketika awal berhaji melihat Ka'bah gemetar. Ya. Gemetar, saya menangis ya. Begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai ada permasalahan bersedih berlarut-larut. Sedih itu adalah fitrahnya kita manusia. Tetapi saya katakan jangan bersedih berlarut-larut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Saya pun seperti itu. Saya punya masalah begitu banyaknya, besarnya. Saya bersedih, tetapi bagaimana kesedihan tersebut tidak berlarut-larut ya, karena kita yakin permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah saling mengenal sama muslim ya. Saling mengenal ibu-ibu ya, dari mana? Dari daerah Sumatera, ada yang dari Jawa, Kalimantan ya. Ketika saya di Mesir, saya bertemannya tidak sama Indonesia, terkadang dengan teman-teman Malaysia, kadang teman-teman dari mana-mana, orang Afrika dan lain-lain ya. Yang ketujuh silaturahim. Dengan silaturahim tersebut kita akan mengetahui bagaimana tabiat
si fulan, bagaimana tabiat fulana, ya. Jangan berarti kan namanya manusia terkadang konflik ya, gesekan itu ada saja ya. Tetapi bagaimana kita melihat hal tersebut adalah sesuatu yang positif ya. Saya punya kelebihan dan saya juga punya kekurangan ya. Teman saya punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Bisa jadi kekurangan saya ini dilengkapi atau ditutupi oleh kelebihan daripada teman saya. Nah, dengan seperti ini, cahaya basirah kita akan semakin tajam lagi. Nah, sekarang cahaya asir. Bagaimana Ustadz? Cahaya asir ini pas-pasan Ustadz ya. Saya kadang puasa masih males-malesan. Saya kadang sholat 5 waktu masih males-malesan ya. Kita banyak beristighfar kepada Allah ya. Ini untuk bukan buat ibu-ibu saja, buat saya pribadi juga ya. Terkadang saya ibadah ini males-males. Yang pertama adalah banyak berzikir ya. Kita berzikir kepada Allah seperti tadi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, enak kan ya? Coba ibu lagi di jalan, ibu lagi apa? Lagi bekerja ya. Walaupun ibu lisannya sedang diam, tetapi hati ibu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berzikir adalah ciri daripada orang-orang yang saleh. Saya katakan ya, kalau ibu bisa istiqomah berzikir kepada Allah siang dan malam ya, dalam hati atau dengan lisan ya, tergantung kondisi ya. Jangan sampai lagi apa namanya di bis tempat rame, ibu dengan suara keras di bis, dalam bis. Nah, itu tidak kurang elok mungkin bagi orang-orang Hong Kong. Tapi dalam hati ya. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang ibu bisa dengan secara lisan. Subhanallah, tergantung kondisional ibu di Hong Kong. Yang kedua adalah bertaubat. Kita beristighfar kepada Allah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi itu adalah doa atau istighfar daripada Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Apa ujian Nabi Yunus alaihissalam? Fi dzulumatin salas dalam Al-Qur'an ya. Dibenamkan ke dalam 3 kegelapan. Bayangkan. Kita bisa jadi belum selevel musibah atau bencana atau ujian daripada Nabi Yunus. Ya, saya katakan seperti itu. Ujian Nabi Yunus sudah tenggelam ya ke dalam laut, dimakan apa namanya ikan paus lah ya, ikan nun ya, ikan yang begitu besarnya, dan di malam hari. Makanya di Al-Quran dikatakan fi dzulumatin salas, 3 kegelapan berlapis-lapis ya. Pertama kegelapan malam, kalau malam kita gelap nggak? Gelap ya. Kalau di dalam laut lebih gelap lagi ya, bertubi-tubi. Di dalam ikan lagi, di dalam ikan apa? Ikan yang besar, bertubi-tubi lagi ya. Fi dzulumatin salas. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam dengan ujian musibah tersebut tidak berkecil hati, lalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Dengan doa tersebut Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga seperti itu ya. Apapun permasalahan kita langsung bertaubat ya, beristighfar ya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu adalah doa daripada Nabi Yunus ya. Yang selanjutnya mentadaburi Al-Quran. Nah, kita punya baca ayat Al-Quran, kita tadaburi. Misalnya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raib Fihi Hudal Lil Muttaqin. Nah, ini Al-Quran ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kita tadaburi di situ. Bagaimana kita cara menjadi orang bertakwa? Kenapa Al-Quran ini bisa? Nah, ini kita mentadaburi. Dengan kita mentadaburi tersebut, jadi tidak ada salahnya. Ibu misalnya di dalam 1 minggu coba sisihkan waktu. Selain membaca Al-Quran, baca terjemah Al-Qurannya, ya. Supaya ibu tahu, oh ternyata surat Al-Baqarah ini bercerita tentang ini. Oh, surat Al-Imran ini mengenai ini. Baca ini terjemahnya, tidak apa-apa ya. Di samping membaca yang Arabnya. Berteman dengan orang yang
soleh ya. Berteman dengan orang yang soleh ini sangat penting ya. Kalau ibu punya teman-teman yang soleh, coba cari nih. Wah ini orang soleh nih, sholat 5 waktu, berzakat. Nah ibu temanin ya, ibu deketin aja tuh ya. Tapi kalau ibu berteman dengan orang yang jarang beribadah akan tertular ya. Sekarang sebentar lagi saya percepat ya. Bersedekah di jalan kebaikan, beritikaf. Nah, beritikaf sangat penting juga. Ketika bulan Ramadan, ibu ada waktu, misalnya di malam hari, itikaf di masjid ya. Ketika di masjid, berzikir, nah ini bagus juga berpuasa dan lain-lain ya. Kaitan keduanya iman dan akhlak ya. Jadi iman dan akhlak ini bahwa keimanan kita harus dibarengi dengan amal ya, dengan amal. Biasanya ada pertanyaan atau tidak, Bu Yaya? Ada Ustadz, Ada. ada 20 menit. Ada, 20 iya, iya, menit iya. pertanyaan. Setengah 4 Aduh, sampai lihat. jam 10, 4 kurang 10. Iya, ya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kaitan keduanya adalah iman dan akhlak ya. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, apakah tidak ada konsekuensi? Tentu ada ya. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Mengucapkan kedua syahadat, sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, haji bila mampu. Apakah ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah tidak sholat, tidak zakat, ini tidak baik, kurang baik ya. Justru dengan keimanan kita beramal ya. Apa amalan kita sebagai seorang muslim ya? Apa amalan kita sebagai kita seorang mukmin ya? Kita sholat 5 waktu, ya taat kepada Allah, kita berzikir, kita beristighfar ya di jalan. Beristighfar di mana saja ya. Bisa lagi duduk, bisa berbaring, di mana saja ya. Saksikanlah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya dalam hatinya begitu luar biasa ya. Saya katakan bisa jadi ibu-ibu di sini di antara yang hadir di sini cahaya hatinya melebihi kita semua. Ada saja karena tidak ada yang tahu cahaya hati itu kecuali dia pribadi ya. Bisa jadi ketika dia berdoa, doanya diistijabah tuh. Nah, makanya kita takut nih. Takut kepada siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang seperti ini ya. Nah, ketika kita takut, kita dekati dia. Tolong doakan saya ya. Doakan saya bisa pergi umroh ya. Doakan saya bisa seperti ini dan seperti itu. Doakan saya selamat di dunia dan di akhirat ya. Jadi minta doa ya. Ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah berwasiat kepada Umar bin Khattab ya, kepada para sahabat. Umar bin Khattab, ada di Yaman sana ada orang soleh katanya ya, yang ketika dia berdoa pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dialah Aid Al-Qarni ya. Makanya ada buku ya, seorang ulama dari ada buku latahnya. Tapi Aid Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in ya, seorang tabi'in. Kenapa dia ketika berdoa selalu diistijabah? Karena dia mempunyai kedua cahaya ini. Cahaya basirah dan cahaya hati ya. Jadi ibu lihat nih dari teman-teman ibu nih, siapa nih yang sholat 5 waktunya baik, siapa yang sholat tahajudnya tidak pernah ketinggalan, siapa yang puasa Senin Kemisnya jalan, siapa yang infaknya jalan terus, ibu deketin, minta doa yang pertama ya. Minta doa, yang kedua ya ibu ya belajar dari dia, kok bisa gitu, kok dia bisa saya tidak bisa ya. Yang kedua adalah pendengaran dan penglihatan sebagai modal petunjuk kebaikan. Nah ini ya, kita semua ibu atau kita semua pasti punya pendengaran ya untuk mendengar, punya penglihatan untuk melihat. Untuk apa pendengaran tersebut? Untuk apa penglihatan tersebut? Nah ini ya, pendengaran itu adalah untuk mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ini untuk melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendengar? Mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan ceramah yang baik-baik ya. Itu adalah pintu ya, pintu untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu. Kalau penglihatan bagaimana? Ibu jalan-jalan, silakan jalan-jalan ke tempat yang indah lalu dikatakan ini semuanya adalah kekuasaan Allah, begitu indahnya ya. Nah, ini makanya penglihatan. Makanya subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, itu doanya ya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ini begitu luar biasanya ciptaan engkau ya.
dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini kaitannya. Makanya saya katakan kaitan keduanya. Ketika ibu mempunyai cahaya basirah dalam akal, dimasukkan ke dalam hati, saling menguatkan antara cahaya basirah dengan cahaya tadi ya, cahaya hati ya. Cahaya sir yang tersembunyi itu cahaya hati ya. Jadi keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi ya. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi kemana? Ke Gua Hira selama 3 tahun berpikir siapa Tuhan saya ya. Kenapa masyarakat kafir Quraisy menyembah berhala? Berpikir ya. Dari berpikir tersebut Allah memberikan kenabian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bayangkan yang terakhir, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, ya. Jadi di situ cahaya basirah dengan cahaya sir itu bersatu, ya. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan ini, ya. Cahaya basirah dengan cahaya sir. Dua cahaya kadang masuk surganya Allah. Nah, tentunya sudah saya jelaskan ya, dengan cahaya basirah, cahaya sir kita bisa memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya akan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini ya sangat penting ya. Kalau ibu levelnya habis Ramadan, wah, cahaya basirah dan cahaya sirnya tinggi, 9 misalnya. Masuk bulan Syawal, aduh, maksiat itu berkurang lagi tuh, jadi 7, jadi 6. Begitu ya kalau lagi banyak ibadah, nambah lagi seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan Nabi Muhammad, sholat tahajud, bayangkan seorang Nabi Muhammad ya, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, di dunia ini, sholat tahajud sampai kakinya membengkak, bayangkan. Di sini ada yang kakinya sampai bengkak? Salat tahajud ada? Ibu Erni mungkin atau Bu Ayaya? Hah? Kalau bengkak digigit nyamuk kayaknya ya. Bukan karena salat tahajud ya. Kalau saya bengkak karena digigit nyamuk. Nah, ini makanya contoh kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita ya. Bahkan saya pribadi pun belum bisa ya. Saya katakan sebanter-banternya saya sholat tahajud paling sampai kesemutan saja, belum sampai bengkak ya. Saya berpikir bagaimana Rasulullah sholat ya. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir saya terkadang sholat tahajud dengan di masjid tertentu, sholat tahajudnya lama ya. Paling kesemutan saja. Kok saya berbayang ini sampai sejam 2 jam ya. Kesemutan aja. Bisa sampai bengkak itu berapa jam saya katakan ya. Nah, ini suri tauladan kita ya. Makanya Rasulullah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad ya. Sayyidina Umar pingsan saat mendengarkan ayat Al-Qur'an ya. Ini sangat menarik juga ya. Bahwa sahabat Umar pingsan ketika inna adzaba rabbika lawaqi, pernah ya. Jadi saya percaya lagi ya. Abu Bakar selalu menjadi terbang dan melakukan berbagai ibadah. Usaid bin Hudair, bacaan Qur'annya didengarkan oleh para malaikat. Nah, ini ya, ada hadisnya juga ya. Tabi'in ayat Al-Qarni tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini apa ini yang ketika Ustaz saya sudah mendapatkan cahaya basiran, cahaya sir. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah keberkahan hidup ya di dunia ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, mendapatkan ketenangan jiwa ya. Terserah apa yang ada terjadi di dunia ini, terserah apa permasalahan yang ada di dunia ini, Allah akan memberikan ketenangan kepada dia ya. Mendapat kelezatan, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini ya, ketika kita sudah nikmat beribadah sholat tahajud, nikmat membaca Al-Quran, saya katakan dia memiliki cahaya basirah dan cahaya yang tinggi ya. Terkadang saya pribadi naik turun ya, saya katakan terkadang saya menikmati membaca Al-Quran ya, berarti cahaya sir saya lagi baik ya. Terkadang saya di masa-masa tertentu saya lagi malas-malesan, nah, berarti kan cahaya sir lagi tidak baik. Mendapatkan keberkahan keluarga dan hartanya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi saja. Nah, ini penutup. Zikir adalah ibadah ya. Zikir adalah penenang jiwa-jiwa yang gelisah. Zikir adalah ruh dari suatu jasad. Zikir adalah tanda kecintaan. Zikir adalah diucapkan di dalam hati dan lisan. Ya, jadi zikir boleh dalam hati, bisa dalam lisan.
Zikir adalah rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ikhlas dari semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah kesabaran, zikir adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah doa dan sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tahlil yang kita ucapkan dengan hati dan lisan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Ahlan wa sahlan kalau misalnya sekiranya ada yang dipertanyakan atau didiskusikan. Oke. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hendro Wijaya MED bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi Robbi. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ibu siapa? Nur Halimah Pak Ustaz. Bu Nurhalimah, ya, silakan Bu. Saya ingin bertanya, jika ada cahayanya salah satunya aja, apakah itu kurang bagus gitu? Terus bagaimana jika seorang hamba yang tidak memiliki dua cahaya tersebut gitu? Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih banyak Ibu Nur Halimah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan bagi ibu dan keluarga. Yang pertama adalah bagaimana Ustadz kalau misalnya cahaya itu hanya satu saja. Saya katakan bagi seorang Muslim itu rata-rata dua. Ya, kita yang hadir di sini rata-rata dua, tapi levelnya berbeda-beda. Ya, kalau cahaya cuma satu saja ini biasanya orang non-Muslim punya cahaya basirah saja. Ya, itu pun dalam artian kecerdasan saja, akan tetapi tidak memiliki cahaya hati. Ya, tapi bagi seorang Muslim saya katakan dia sudah mempunyai kedua cahaya ini. Ya, cahaya basirah dan cahaya hati, akan tetapi berlevel-level ya. Bisa jadi bagi orang awam yang anak kecil, anak remaja yang keislamannya masih ini, mungkin cahaya hatinya masih satu atau dua gitu, tapi ada gitu ya. Selagi dia seorang muslim, cahaya basirah dan cahaya hati ini ada ya. Tapi bagi non muslim itu biasanya cahaya basirah saja, tidak punya cahaya hati ya. Yang kedua adalah bagaimana Ustadz kalau misalnya ada orang tidak mempunyai kedua-duanya. Nah ini ya. Nah ini yang pertama saya katakan dia non-muslim ya. Bayangkan non-muslim ini di negara-negara barat ya. Pernah saya diskusi ketika di Belanda itu dengan seorang mualaf ya. Jadi orang Eropa itu kehidupannya seperti robot ya. Seperti robot bagaimana? Dia tidak punya hati, dia hanya rutinitas saja ya, tidak punya basirah juga ya. Makanya tingkat bunuh diri ya, tingkat bunuh diri itu tinggi ya di negara-negara tertentu, di Swiss, di Jepang ya, di negara-negara tertentu. Kenapa? Karena dia tidak punya hati, punya masalah sedikit, aduh saya berat banget ya, akhirnya bunuh diri. Udahlah, daripada saya bermasalah mendingan saya bunuh diri ya. Dan ketika dia bunuh diri, apakah dia berpikir ya, berpikir bagaimana orang tuanya, nanti bagaimana kalau dia punya anak mungkin atau punya keluarga, istri atau suami ya, ketika ditinggalkan, berarti kan tidak berakal atau basirahnya tidak ini. Nah ini ketika seseorang tidak punya cahaya basir atau cahaya sir, dia mirip dengan hewan ya, karena yang dia pergunakan nafsu saja ya, nafsu makan, nafsu minum ya, dan nafsu-nafsu yang lain ya, seperti itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim mempunyai kedua cahaya ini dan kita menguatkan cahaya di sini sebagaimana saya sampaikan dalam materi tadi ya. Seperti itu ya Bu Nur Halimah. Silakan yang lain kalau sekiranya ada yang ingin. Ustadz, ini di room chat ada pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Bentar Ustadz. Bentar. Coba saya baca ya. Oke. Sudah bisa saya lihat ini. Oh ya, silakan Ustadz. Yang pertanyaan
Pertanyaan dari FB, Umi Rianif. Izin tanya Ustadz, kalau cahaya basirah itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faktor-faktor yang menjadi asbab agar kita bisa mendapat karunia berupa cahaya basirah tersebut. Jazakallahu khair atas pencerahannya. Pertanyaannya saya belum bisa menangkap ini. Izin tanya Ustadz, kalau itu karunia Allah adalah faktor yang menjadi asbab agar kita bisa. Nah, ini bukan pertanyaan ya. Saya belum bisa menangkap ini pertanyaan apa-apa. Nah, yang pertama ya, kita coba yang kedua dulu. Izin bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan tadabbur dan tafakkur? Adakah perbedaan di antara keduanya? Sukron. Nah, ini ya, kalau ini bisa saya ini ya tergambar ya pertanyaan. Jadi, apa perbedaan tadabbur dan tafakkur? Tadabbur ini lebih identik dengan Al-Qur'an ya. Tafakkur ini lebih identik dengan apa namanya? Alam ya, dengan alam. Walaupun ada persamaan ya, tadabbur dan tafakkur ya. Saya coba ingin menjelaskan perbedaan dulu ya. Tadabbur ini kita memikirkan inti daripada pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan berusaha memasukkannya ke dalam hati kita ya, hati kita dan amalan kita. Itu tadabbur. Contohnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat atau innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi kalian ada waktu-waktu yang tersendiri. Itu katanya ini kita mau. Oh gitu ya. Berarti sholat itu harus 5 waktu dan lain-lainnya. Misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah akan mendapatkan solusi dari permasalahan. Oh, jadi dia berpikir, bagaimana supaya saya punya permasalahan sekarang. Nah, ini berpikir ya. Berarti saya harus bertakwa dulu kepada Allah. Nah, ini itu tadabbur. Nah, kalau tafakkur lebih identik kepada alam. Misalnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka dalam Al-Qur'an ini kalau redaksi tafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis, dia berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Ini berkaitan dengan alam. Makanya tadi saya katakan wisata ya, Ibu melihat keindahan gunung, keindahan langit, hujan, apapun fenomena yang ada di dunia ini, lalu kita berpikir, oh ini adalah semuanya adalah ciptaan Allah. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu ya tafakkur ya. Jadi tadabbur dan tafakkur ini adalah ciri daripada ulil absar, ulil albab dalam Al-Qur'an ya. Orang yang mengamati, ulil absar, ulil albab ya, bercendekia sehingga dia lebih dekat kepada hidayah. Adapun yang pertama ini saya belum bisa apa namanya? Belum bisa ada yang bisa bantu saya? Yang pertanyaan pertama ini apa nih? Tentang apa ini? Izin tanya Ustaz, kalau cahaya basir apa ini? Coba Bu Erni, Bu Yaya bisa bantu saya? Pertanyaan pertama saya belum bisa menangkap ini. Itu lebih ke cenderung itu Ustaz kalau menurut saya. Asbab agar kita mendapatkan karunia berupa cahaya basyirah. Mungkin Oh lebih ke gitu. asbabnya. Asbabnya ya ya. Kalau asbabnya agar kita mendapatkan cahaya basirah tadi sudah saya jelaskan ya, CAB tadi bagaimana amalan atau ibadah yang bisa kita mendapatkan cahaya basirah. Tadi contohnya apa? Menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu ini kita belajar Al-Qur'an, menghadiri majelis taklim, baca buku ya, lihat YouTube yang baik-baik ya, ceramah yang baik-baik. Ya sekarang kan sudah banyak ya. Ustadz Abdul Somad, ada Hidayat dan lain-lain begitu banyaknya ya, sambil dengar saja tuh, sambil bekerja sambil dengar ya. Misalnya dengan wisata ya, dengan apalagi haji dan umroh ya. Mas itu ya cahaya basirah tadi ya. Belajar intinya belajar ya. Belajar itu banyak cara ya. Nah, ini dengan cahaya basirah ini kita akan lebih mengetahui ya. Intinya kita mencoba setiap ibadah yang kita lakukan, coba kita cari apa faidah daripada ibadah tersebut. Misalnya faidah berpuasa Senin Kemis, faidah sholat 5 waktu, faidah berzakat. Kita mengetahui faidahnya itu sudah dinamakan cahaya basirah ya. Karena biasanya kan kita seperti itu ya. Oh, kalau tidak ada faidahnya ngapain kita? Ya, tapi ketika kita mengetahui faidahnya itu adalah cahaya basirah itu sendiri. Itu mungkin ya. Allah alam. Yang lain silakan.
Assalamualaikum. Boleh? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Jadi, perkenalkan saya Bu Rini dari Taipo, Hong Kong. Begini Ustadz, tapi saya tanyanya di luar tema boleh Ustadz? Ya, silakan Bu. Saya mewakili anak angkat saya, si Pulan. Berkali-kali dia sering tanya saya. Terus saya kan bukan siapa-siapa, nggak bisa jawab. Beliau bilang, katanya Bu, gimana hukumnya seandainya kayak saya ini berbagai macam dosa sudah saya lakukan. Terus dia bilang apakah taubat saya diterima Allah atau tidak? Katanya gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Bu Rini. Mudah-mudahan Bu Rini dan keluarga mendapatkan keberkahan selalu Amin dan ya Allah. mendapatkan Amin, ya Rabbal keselamatan Alamin. di dunia dan di akhirat. Jadi Amin, pertanyaan dari Ibu Rini adalah bagaimana nih dosa saya begitu banyak ya? Iya. Dosa ini, dosa itu, 1, 2, 3, berbagai macam dosa sudah dilakukan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rauhillah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi ya ibadiyalladzina asrafu, hai hambaku yang melampaui batas, jangan pesimis. Dalam artian jangan berputus asa dari mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh, saya katakan ya, seluruh dosa yang ada. Nah, ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata saya ya. Maka dalam hadis dikatakan pernah suatu ketika ada seorang pembunuh ya. Zaman dulu, zaman Bani Israel ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah membunuh 99 orang. Bayangkan dalam hadisnya. Mungkin Ibu pernah atau ibu-ibu pernah mendengar cerita ini, tetapi saya ingatkan kembali. 99 sudah dibunuh ya. Akhirnya dia datang kepada pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Datang kepada pendeta ya. Apakah saya ingin bertobat sekarang? Apakah saya tobat saya akan diterima? Apa kata pendeta tersebut? Mustahil katanya. Mustahil, dosa ente itu dosa 99. Neraka dan neraka. Apa yang terjadi? Dibunuh pendeta tersebut. Jadi lengkaplah ngebunuh berapa? 100 orang. Akhirnya datang kepada orang yang lain, aduh dia belum puas, dia masih ingin bertobat. Datang kepada orang soleh, orang alim, ya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya akan diampuni? Apa kata dia? Tentu akan diampuni karena Allah Ghafurur Rahim, karena Allah Maha Pengampun. Ya, akhirnya dia menangis. Akhirnya setelah menangis dan lain-lainnya, dia disuruh hijrah, ya, dari kota tertentu ke kota selanjutnya ya. Tetapi di tengah jalan meninggal ya. Ketika meninggal tersebut malaikat azab dan malaikat rahmat ini berselisih ya. Ini jatah saya dimasuk neraka karena sudah 100 orang dia bunuh. Kata malaikat rahmat tidak bisa, ini jatah saya karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah ya. Makanya mereka malaikat ini menghitung tanah ya, jarak antara kota satu kota lainnya, mana yang paling jauh di situ. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala kota yang dituju itu didekatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk surga. Bayangkan ya, di dunia dia sudah menjadi pembunuh 100 orang ya. Hanya dengan niat saja, niat bertaubat saja dia masuk surga. Jadi katakan kepada anak ibu atau kerabat ibu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa dengan syarat apa? Ikhlas ya, ikhlas bertaubat ya, beristighfar kepada Allah. Yang kedua adalah berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan di masa lalu ya. Jadi perbuatan 1 maksiat, 2 maksiat yang semuanya ditinggalkan ya. Dengan keikhlasan tersebut niscaya Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Itu mungkin ya Bu Rini ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masih ada 3 menit? Masih ada 3 menit. 2 menit sudah selesai lah, iya. Kita langsung doa saja.
Oh ya, langsung doa ya. Oke. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet doa Hongkong online dengan nomor 52982419. Yang terakhir, doa kepada Ustadz Hendro Wijoyo MED, kami persilahkan untuk memimpin doa. Monggo, Pak Ya. Ustadz. Sebelum berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah memudahkan urusan-urusan kita semuanya, memberkahi kita semua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح روعاتنا اللهم اهدي ولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian siang hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup kajian sore ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.